semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah lini masa eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman yang benar-benar kompleks. Bedah materi ini murni kita ambil dari apa yang dipaparin oleh sumber materi kita ya. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih rentetan peristiwa akhir zaman ini dipetakan selangkah demi selangkah. Yuk, langsung kita mulai? Oke, coba kita langsung masuk ke pertanyaan intinya. Kenapa sih tahun 2027 diklaim bakal memicu kepanikan global yang luar biasa? Nah, pertanyaan provokatif inilah yang jadi fondasi utama dari materi kita hari ini. Kita bakal telusuri gimana sumber kita ngejelasin tahun tersebut sebagai titik puncak dari rentetan peristiwa besar di dunia. Biar gampang, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kepanikan menuju 2027. Terus, konflik penerus tahta Hijaz. Lanjut ke perang akhir zaman, runtuhnya teknologi modern, kemunculan fitnah Dajjal, dan terakhir pastinya persiapan spiritual umat. Kita masuk ke bagian pertama, kepanikan menuju tahun 2027. Gimana sih cara kita membaca anomali modern saat ini? Nah, para pembicara di sumber kita ini tuh nekenin kalau kepanikan yang terjadi sekarang ini sama sekali bukan kebetulan. Mereka ngebaca peristiwa-peristiwa nyata, mulai dari prediksi tahun 2027 oleh Syekh Ahmad Yasin, badai musim dingin yang super ekstrim di Amerika, sampai bocornya dokumen-dokumen kayak Epstein Files sebagai pemicu utama hilangnya kepercayaan publik sama institusi global. Semuanya seolah terhubung. Yang bikin pembahasan ini makin menarik, sumber kita ngasih definisi yang bener-bener belak-belakan soal apa itu sistem. Mereka ngegambarin ini sebagai sebuah kerangka politik, hukum, dan ekonomi yang tersentralisasi secara global. Dan tebak, sistem ini sekarang diklaim lagi panik luar biasa karena lagi ngadepin hari-hari menuju keruntuhannya sendiri. Lanjut ke bagian keluar, konflik penerus tahta Hijaz, yang diprediksi bakal jadi katalis utama di Timur Tengah. Di sini sumber kita ngasih interpretasi kronologis yang sangat-sangat padat. Alurnya tuh punya efek domino yang jelas banget. Dimulai dari wafatnya sang raja, yang terus memicu perang saudara antar 3 putra mahkota, berujung pada pertumpahan darah di Mekah, lalu munculnya pasokan berpanji hitam dari timur, dan puncaknya, sumpah setia atau baiat kepada Imam Mahdi. Nah, angka 3 di sini tuh krusial banget ya. Angka ini mewakili 3 putra mahkota yang katanya bakal saling bunuh, saling perang mati-matian buat ngerebutin tahta. Tapi ironisnya, narasinya secara eksplisit bilang kalau pada akhirnya nggak ada satupun dari mereka yang beneran berhasil jadi raja. Ada satu detail yang benar-benar ditekankan sama sumber kita, yaitu soal cuaca. Kemunculan Imam Mahdi ini diprediksi bakal terjadi pas di tengah musim dingin. Bahkan disebutin secara harfiah kalau para pengikutnya nanti harus merangkak di atas salju. Detail waktu yang sangat spesifik ini sering banget dihubungin sama anomali cuaca ekstrim yang kita rasain belakangan ini. Oke, kita masuk ke fase yang lebih menegangkan di bagian ketiga. Perang akhir zaman dan pergeseran aliansi global. Menurut sumber materi, peperangan ini kebagi jadi 2 fase utama. Fase pertama itu aliansi, di mana umat Islam dan kekuatan bangsa Romawi atau Barat bersatu buat ngalahin musuh bersama. Tapi, persatuan ini hancur berantakan di fase kedua, yaitu pengkhianatan. Perselisihan soal perayaan kemenangan salib diklaim bakal meledak jadi perang terbuka di antara kedua mantan sekutu ini. Coba lihat angka ini, 960.000. Angka ini benar-benar ngasih gambaran betapa masifnya skala perang nanti. 960.000 ini adalah prediksi total pasukan musuh yang bakal maju ke medan tempur berasal dari 80 bendera koalisi, dan bayangin aja masing-masing bendera itu bawa 12.000 tentara tempur. Gila banget kan? Pergeseran geopolitik di masa ini diprediksi bakal sangat monumental. Sumber kita nyebutin beberapa wilayah spesifik yang bakal ngalamin perubahan drastis. Turki diprediksi bakal jatuh dan dikuasai koalisi musuh. Terus, pusat pemerintahan Islam bakal pindah, direlokasi ke daerah Guta di Suriah, tepatnya di sekitar wilayah Masjid Umayyah. Sekarang kita masuk ke bagian keempat yang mungkin bakal paling kerasa buat kita sehari-hari. Runtuhnya teknologi modern alias kematian era digital. Gini, poin utamanya adalah ngebayangin seberapa drastis bedanya kehidupan kita sekarang sama apa yang diprediksi bakal terjadi. Kita kan sekarang udah nyaman banget di era digital, apa-apa pakai rekening digital, sertifikat digital, tapi sumber materi ngasin bakal ada transisi ekstrim banget ke era tradisional, balik lagi pakai pedang, naik kuda, dan yang paling parah, nggak ada listrik sama sekali, bener-bener mati total. Para pembicara di materi kita ini sama sekali nggak ngelihat kemudahan digital zaman sekarang sebagai sebuah kemajuan. Justru sebaliknya, mereka ngelihat itu sebagai jebakan.
Mereka nyebutnya The Great Reset. Jadi ini tuh semacam skenario di mana tombol mati atau off button buat semua infrastruktur digital ditekan serentak. Efeknya, seketika ngerampas kekayaan digital semua orang dan bikin mereka jatuh miskin dalam semalam. Kita lanjut ke bagian kelima, kemunculan fitnah Dajjal, sang arsitek kekacauan. Coba kita lihat gimana sih fondasi kekacauan ini dibangun. Sumber kita ngeklaim ada langkah-langkah sistematis yang lagi disiapin buat ngebangun kerajaan Dajjal. Dimulai dari penguasaan sistem perbankan global, terus munculnya tatanan dunia baru, lanjut ke skenario kehancuran Al-Aqsa, sampai akhirnya berujung pada kedatangan fisiknya secara langsung di Bukit Zion. Semuanya berurutan. Dan ada satu peringatan yang benar-benar bikin merinding dari sumber kita. Katanya, tipu daya Dajjal ini bakal luar biasa manipulatif. Saking gilanya, ulama dan pemikir paling jenius yang awalnya niat mau mendebat Sia, malah bisa berbalik jadi pengikut setianya. Ini tuh nunjukin banget kalau kecerdasan otak manusia doang nggak bakal ada gunanya tanpa pertahanan spiritual yang kuat. Nah, ini bawa kita ke bagian keenam sekaligus bagian terakhir, persiapan spiritual umat buat bertahan di akhir zaman. Menariknya ya, di tengah semua prediksi yang bikin deg-degan tadi, sumber materi kita juga ngasih pesan soal kehormatan spiritual yang luar biasa. Katanya, keimanan generasi akhir zaman itu dianggap lebih menakjubkan daripada malaikat sekalipun. Kenapa coba? Karena generasi ini tetap teguh beriman, padahal nggak pernah ngelihat sosok Nabi secara langsung, plus mereka harus ngelewatin akumulasi ujian-ujian paling berat sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai langkah perlindungan yang paling konkret, para pembicara sangat menganjurkan kita buat berpegang sama amalan ini. Dikatakan bahwa siapa aja yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi bakal dapat perlindungan mutlak dari fitnah Dajjal. Bisa dibilang, ini adalah tameng utama yang harus banget kita siapin dari sekarang. Dan akhirnya kita sampai di penghujung bedah materi kali ini. Semuanya balik lagi ke satu pertanyaan besar. Jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita ini lagi ikut nulis babak-babak terakhir dari lini masa kuno ini. Dan yang jauh lebih penting, udah siapkah Anda secara spiritual buat ngadepin apa yang diklaim bakal terjadi selanjutnya? Coba renungin deh. Teruslah kritis, dan pastinya jangan pernah berhenti buat belajar.